Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, jamaah Masjid Al-Ukhuwah bersama teman-teman panitia tim Cisau Mengaji yang saya hormati, saya cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita masih dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa, untuk bisa duduk bersama kembali membahas qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana biasa kita melanjutkan serial kajian Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian dari pertemuan yang sebelumnya, dari pertemuan ketika membahas tentang anatomi, fisiologi terkait dengan syariat yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam As-Sunnah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaitan al-hawa, kaitan udara, kaitan tempat tinggal dengan konsep sehat dan konsep sakit. Nah, ternyata sudah dibahas oleh para ulama. Ibnu Qayyim juga membahas, Imam As-Suyuti juga membahas. Ibnu Qayyim membahas dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad pada jilid keempat, halaman yang ke 144, terkait dengan wabah. Ternyata cuaca, udara, tempat tinggal juga berpengaruh. Juga yaitu As-Suyuti juga membahas, beliau bahas tentang apa? Tentang al-maskan wal hawa, tempat tinggal dan udara. Ternyata ada kaitan erat antara tempat tinggal, udara terkait dengan sehat dan sakit. Dan terkait dengan Tibbun Nabawi, kalau kita bahas, dia bukan hanya membahas tentang bagaimana sehat, bagaimana sembuh dari sakit, tapi juga membahas akidah, fikih, ya, juga ada di antaranya ilmu terkait bahasa Arab. Karena satu lafaz hadis ternyata membutuhkan ilmu bahasa Arab. Sebagaimana kita lewati contohnya ketika Nabi menyebutkan idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyakmishu thumma liyanzahu fa inna fi ihdahi da' wa fi ukhra shifa. Fa ini di antaranya dalam satu kata bahasa Arab ternyata memberikan mekanisme. Kalau ada lalat masuk dalam bejana, salah satu dari bejana kalian, falyakmishu. Huruf fa di sini yufidu as-sur'ah, memberikan makna apa? As-sur'ah, cepat. Jangan ditunda-tunda, cepat celupkan. Wah, ini berarti ada juga faedah bahasa Arab. Kemudian ketika disebutkan firman Allah surat yaitu Al-Ahqaf ayat 15, idza balagha ashuddah wa balagha 40 sanatan. Idza balagha ashuddah, kalau sudah sampai umur 33, wa balagha 40 sanatan. Wow di sini yufidu al-mughayarah. Wow di sini memberikan makna ada perubahan antara 33 ke 40, itu ada proses perubahan. Ini juga ada padanya faedah bahasa Arab. Terkait dengan akidah, Ibnu Qayyim juga mengatakan qalat minal al-firqa al-firqa min al-firaq. Dia mengatakan bahwasannya al-jahiliyah kanat ta'taqidu anna al-amradha al-mu'diyah
tu'di bitab'iha min ghairi idafatin ila Allah subhanahu. Orang-orang jahiliyah di masa lalu meyakini bahwasanya penyakit-penyakit menular itu menular karena tabiat penyakit tersebut, tanpa ada penisbatan. Semua ini izin Allah subhanahu wa ta'ala. Coba, ini dua keyakinan menyimpang, kesyirikan. Makanya Tibbun Nabawi diantaranya apa? Juga mengajarkan apa? Mengobati akidah kaum muslimin yang hatinya lemah, yang hatinya mudah menggantungkan kepada selain Allah ketika sakit, ya, juga hati-hati mereka yang berpenyakit. Maka di antara obatnya juga Tibbun Nabawi juga menjelaskan ini semua adalah keyakinan syirkiyah. Naam. Wah, ini rahimakumullah jami'an. Dia bukan hanya ngobatin penyakit fisik, tapi penyakit apa? Penyakit rohani. Jiwa dia, hati dia ketika sakit terjatuh dalam kesyirikan, hati dia ketika sakit dalam amalan-amalan yang tidak diajarkan Nabi, hati dia ketika sakit ketika melakukan perbuatan maksiat. Wah, ada terapinya. Wa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara sebab dari penyakit itu bisa menular, terutama mutlak atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sebab-sebab yang lainnya bisa sebab dari luar, dari faktor makanan, bisa sebab dari dalam, kejiwaan, bisa sebab diantaranya dari udara dan tempat tinggal. Ini dibahas oleh kedokteran Arab klasik, ya. Karena dalam syariat sebenarnya ada isyarat-isyarat Allah menganjurkan kita untuk melakukan apa? Tindakan preventif. Seperti firman Allah, ya, ketika mereka bertanya tentang darah haid atau darah nifas, Allah katakan apa? Kul huwa adan. Katakan dia itu adalah najis, kotor. Makanya enggak boleh seorang laki-laki mendatangi istrinya yang sedang haid. Ini ada padanya apa? Preventif, biar kita enggak ikut sakit. Karena dalam darah haid ada bakteri khusus. Dalam darah haid ternyata, ya, waktu itu pembuluh darah sedang melebar. Kalau terjadi hubungan intim ketika haid atau nifas, maka akan semakin terjadi perdarahan yang lebih banyak, dan syariat nggak mengizinkan. Makanya dilarang oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada tindakan pengobatan selain preventif juga kuratif. Ketika orang-orang Badu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, hal natadawa? Ya Rasulullah, apakah kita berobat, yaitu ketika sakit? Kemudian Rasulullah bersabda, tadawau ya ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Maka di sini ada anjuran, preventif ada, kuratif juga ada. Nah, di antara yang dibahas oleh para ulama agar kita bisa mawas diri, kita lihat udara. Kenapa dulu Covid rame-ramenya di musim apa sih? Covid mulai turun di kondisi hawa seperti apa? Omikron muncul lagi ketika kapan? Ya, makanya fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran kalian wahai orang-orang yang berakal, wahai kalian yang mempunyai ilmu. Biar apa? Ya, biar kita apa? La yuldak fi juhur maratain. Biar kita enggak terjerumus dalam apa? Dalam lubang kesalahan yang sama. Kemudian rahimakumullah jami'an, As-Suyuti menyebutkan, membahas pembahasan yang betul-betul Masya Allah detail, ya, dalam kitab dia At-Tibbun Nabawi, menukilkan dari Ibnu Nafis. Ini Ibnu Nafis adalah ulama ahli kedokteran yang akidahnya lurus, akidahnya enggak menyimpang. Lain halnya dengan Ibnu Sina. Ibnu Nafis dalam kitabnya Al-Mujiz, dan Ibnu Nafis ini termasuk ulama ahli kedokteran yang menguasai kitab Al-Qanun. Kitabnya Ibnu Sina dikuasai oleh Ibnu Nafis, teori-teorinya, konsep-konsepnya.
Ibnu Sina sekitar kurun 300-400 Hijriah, adapun Ibnu Nafis pada kurun 600-an Hijriah, sebelum Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Wa Ibnu Nafis ini, dia ini namanya adalah Abul Husain Ali bin Hazm Al-Qurashi, dan dia dilahirkan di Damaskus, Suriah pada tahun 607 Hijriah. Dan dia hidup azaban. Dia ini hidup dalam keadaan membujang, enggak menikah. Kenapa? Disibukkan waktunya dengan perkara agama, perkara ilmu. Dan beliau ini banyak mengambil ilmu, banyak mengambil maklumat dari orang-orang yang paling alim, paling berilmu di zamannya. Nah, dia ini adalah orang yang pertama kali secara detail membahas tentang wasfud daurah damawiyah, sifat peredaran darah. Coba ajib. Ibnu Nafis dia detail sekali membahas tentang apa? Wasf ad-daurah ad-damawiyah, sifat peredaran darah. Ini Ibnu Nafis. Dan dia menghafalkan Qanun karangan Ibnu Sina, menghafalkan kitab Al-Qanun karangan Ibnu Sina, dia kuasai. Dan karangan-karangan beliau sangat banyak sekali, dan beliau punya kitab yang agung, kitab yang punya yaitu kedudukan yang besar tentang pembahasan ilmu kedokteran yang sangat bermanfaat untuk kaum muslimin, bahkan diterjemahkan dalam bahasa-bahasa yang lainnya. Ibnu Nafis mengatakan dalam kitabnya Al-Mujiz bahwasanya terkait dengan sebab-sebab dari hawa dan udara ini ada 6 hal. Ada 6 hal. Yang pertama adalah al-hawa al-muhit, hawa yang ada di sekitar kita, udara yang ada di sekitar kita, yang biasa kita hirup, yang ruh kita juga membutuhkan hawa ini. Dan kemudian setelah dihirup membutuhkan udara yang sangat bagus lagi bersih, kemudian dikeluarkan apa? Ikhraju fadalatihi biraddin nafs, dan dikeluarkan udara yang kotor dengan apa? Raddin nafs. Ya, ketika ada masuk udara kemudian dikeluarkan, ya, ada ekskresinya, ya, ada udara yang dikeluarkan. Udara yang dikeluarkan ini tentunya apa? Membawa racun, membawa kotoran. Makanya ketika kita makan dan minum, jangan bernafas di atas makanan atau minuman. Ketika ada makanan yang panas, minuman yang panas, kita nggak boleh untuk meniup atau bernafas di atas makanan minuman. Kenapa? Ini hikmahnya, karena dia mengeluarkan racun. Ya, cukup seorang muslim beriman. Ya, kalau Nabi melarang, ya sudah. Ya, ternyata diteliti oleh para ahlinya, ternyata banyak bakteri yang keluar dari mulut, dari hidung. Dan demikian yang kotor, syariat tidak mengizinkan yang kotor dikeluarin, habis dikeluarin dimakan lagi atau diisep lagi. Tidak dianjurkan. Kenapa? Karena syariat tidak mengizinkan. Dan subhanallah, Islam betul-betul mengajarkan kebersihan. Wa inna rahmatullah jami'an. Wah, kalau sudah Nabi larang, ya. Walaupun kita nggak bahas ada bakteri, nggak ada bakteri, yang jelas kalau Nabi melarang, ya sudah, kita ikuti, kita larang. Dan bahkan termasuk sunnah yang dilupakan, sebagaimana disebutkan Asma bintu Abi Bakar, ya, yang waktu itu dia ketika menghidangkan makanan, dibiarkan makanan itu dingin, nggak dihidangkan makanan dalam kondisi panas. Makanan minuman dikesampingkan, nggak dihidangin. Kemudian sahabiat yang lainnya bertanya, kenapa kamu lakukan seperti ini?
Kemudian kata Asma, hakadha amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Nabi memerintah saya agar makanan didinginkan dulu, jangan dihidangkan. Ya. Dalam hadis yang lainnya bahwasanya makanan yang didinginkan disebutkan Nabi tatazayat barakatuhu, berkahnya akan bertambah. Bukan berarti makanan kalau panas gak ada berkahnya, ada berkahnya. Tapi berkahnya akan semakin bertambah kalau makanan didinginkan. Jangan makanan ketika panas ditiup, ditaruh di kipas angin, semua akan membawa kotoran, dan Islam tidak menginginkan. Coba ajib. Nah, Islam tidak menginginkan. Nah, makanya apa? Biarkan dinginkan dengan sendirinya. Nah, apa? Biar berkahnya juga bertambah. Disebutkan oleh para ulama, kalau kita memaksakan diri makan makanan yang panas, akan merusak gigi kita, akan merusak tenggorokan kita, mengeraskan tenggorokan kita, akan merusak cita rasa di lidah kita, akan merusak lambung kita. Subhanallah. Bahkan dokter modern di zaman sekarang menyebutkan di antara salah satu pencetus trigger dari kanker lambung, selain oksidan-oksidan, selain stagnasi peredaran darah, juga di antaranya makanan yang terlalu panas, makanan yang terlalu banyak mengandung cuka. Nah, ini rahmatullah, cuka disukai Nabi. Ya, dan tidak mengapa kita menyukai apa yang disukai Nabi, bahkan akan menjadi nilai khusus, sunnah jibiliyah. Nah, akan tetapi namanya berlebihan pasti akan menimbulkan dampak. Ini rahmatullah jami'an. Kata Ibnu Nafis juga, dia mengatakan wa madama safiyan mu'tadilan la yukhalituhu bakhar ajam. Dan udara itu baik selama udara itu bersih, mu'tadilan. Mu'tadilan, enggak terlalu kering, enggak terlalu panas, enggak terlalu lembab, ya. Dan tidak tercampur dengan bakhar ajam. Bakhar ajam itu yaitu uap karena apa? Bekas bakar-bakar, kayu bakar dan lain sebagainya. Ini di masa silam. Di masa sekarang berarti apa? Polusi udara misalnya. Nah, ini termasuk yang enggak baik. Au bitahin au asinil ma, atau air yang airnya enggak bagus. Ya, ini terkait udara, tanah, kemudian air disebutkan. Ya, jangan sampai kita tinggal di air yang enggak bagus. Air yang enggak bagus, ya, ma'in, yaitu asinin, asinil ma. Asinil ma bukan air asin. Asinil ma di sini maksudnya apa? Air mutaghayyir laun wa ta'am wa raihah, yaitu air yang apa? Warnanya berubah. Kemudian apa? Rasanya berubah. Kemudian aromanya berubah. Fala yushrab, yang air ini enggak bisa diminum. Kalau ada hawa udara yang di situ banyak air asinil ma, air yang tadi kondisinya nggak bisa diminum, udara juga ikut jelek. Kenapa? Karena panas akan narik dia, ya. Kemudian bersama udara sampai ada proses sampai nanti untuk jadi air hujan. Wah, ini air yang dipanasin melalui juga pemanasan matahari ternyata bikin udara nggak baik. Makanya air bersih berdampak kepada udara yang bersih. Coba ajib, sangat masuk akal sekali. Nah, bagaimana mereka bahas? Adapun ya airnya penghuni surga, airnya apa? Ma ghairu asin, air yang lam yataghayyar ta'muh, ya, wala rihuh wala laun, air yang enggak berubah warnanya, rasanya dan aromanya. Lain air surga sama air dunia lain. Dan juga ternyata satu daerah yang di situ banyak aljif, banyak bangkai, udaranya juga nggak baik, nggak sehat. Ternyata pengaruh, ya. Misalkan di daerah yang terjadi wabah seperti tahun 425 Hijriah, 1001 Masehi, satu kota Baghdad,
di negeri Irak mengalami wabah al-khawaniq, wabah yang kalau orang kena wabah ini ciri-cirinya tercekek, batuk pilek, susah nafas, persis kayak COVID. Namanya al-khawaniq, gak bisa nafas, dan meninggal dalam 1 bulannya 90.000 jiwa. Berarti sudah banyak bangkai-bangkai di situ, ya, jenazah-jenazah, mayat-mayat, ya, dan sampai orang yang meninggal di dalam rumah tersebut dipalang pintunya dari luar biar nggak bisa keluar. Kalau ada 1 orang meninggal, yang lainnya biar tetap di dalam rumah, dipalang, ya, sampai takutnya orang-orang di sekitarnya akan nyebarin wabah. Dan ini kalau banyak jenazah, mayat, dan bangkai-bangkai, berarti udara juga nggak baik. Coba. Nah, wah ini ternyata dokter Islam nggak sembarangan, mereka meneliti. Dan banyak di antara para ulama yang mereka ternyata ahli, jago dalam ilmu kedokteran, ya, jago dari terhadap ilmu kedokteran. Di antaranya juga siapa? Imam Syafi'i, jago dari ilmu kedokteran. Sampai Imam Syafi'i dinasehati agar tidak menyebutkan dirinya dalam ilmu kedokteran, karena umat lebih membutuhkan ilmu agama, ya. Makanya Imam Syafi'i bersedih hati, sebagaimana disebutkan yaitu oleh Harmalah dalam Manaqib Syafi'i. Kata Harmalah, kana Syafi'i yatalahaf mimma dayya'a al-muslimun min at-tibb wa huwa yaqul wa huwa thuluthul ilm wa waqalu 'ala al-yahudi wan nasara. Imam Syafi'i dulu sangat sedih dengan apa? Dengan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan melalaikan ilmu pengobatan, ilmu kedokteran. Padahal itu, kata Imam Syafi'i, adalah 1/3 dari ilmu. Sedangkan kaum muslimin pada waktu itu di zaman Imam Syafi'i memasrahkan, menyandarkan ilmu pengobatan kepada Yahudi dan Nasrani. Apalagi zaman sekarang, ya, semakin memasarkan kepada Yahudi dan Nasrani. Wah, ini sangat disesalkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Begitu pula ya ulama-ulama yang lainnya seperti Ibnu Nafis, ya, ulama kedokteran dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menguasai kitab, yaitu kitabnya Ibnu Sina Al-Qanun, ya, yang Ibnu Sina, ada yang mengatakan Ibnu Sina rujuk di akhir hayatnya taubat dari akidahnya. Ada yang mengatakan dia enggak taubat dari akidah dia yang menyimpang. Wah, juga di antaranya Ibnu Qayyim, Ibnu Muflih, juga ada As-Suyuti, ya, juga ada As-Suyuti, juga ada namanya Abul Husain Ali bin Abdul Karim bin Tarkhan Al-Hamawi, yang dia ini dijuluki Alauddin. Dia ini termasuk apa? Seorang tabib, ulama sekaligus sebagai seorang tabib, pengobat, seorang dokter di zamannya, yang dia sangat terkenal dan dia jago dalam ilmu pengobatan dan ilmu adab. Dan dia mempunyai satu kitab yang masyhur, dikenal dengan kitab Al-Ahkam An-Nabawiyah fi Sina'atit Tibbiyah, yaitu hukum-hukum seputar Nabi, ilmu kenabian terkait dengan penggunaan pengobatan. Nah, beliau juga termasuk pada ulama pada tahun 700-an Hijriah. Juga Asyuti yang paling lengkap mengumpulkan dari hadis-hadis Imam Bukhari terkait Tibbun Nabawi, Imam Muslim terkait Tibbun Nabawi, sampai di zaman Imam Suyuti, kurun ke-9 dikumpulin. Wah, ini artinya apa? Ulama enggak tanggung-tanggung untuk mendalami ilmu pengobatan. Maka jangan dicela kalau ada apa? Orang belajar Tibbun Nabawi. Belajar Tibbun Nabawi bukan hanya disuruh bikin resep, bukan, tapi membersihkan hati kita, berdakwah dengan Tibbun Nabawi. Berapa banyak orang Yahudi datang, sekitar ada yang 1 orang datang sendirian, ada yang 3-9 orang, ada sekitar 10-40 orang datang kepada Nabi, tanya kepada Nabi tentang bagaimana
mani laki dan mani perempuan. Setelah dijelaskan oleh Nabi, mani laki-laki itu putih, lagi kental, mani perempuan itu encer dan warnanya kuning. Mani laki-laki akan menjadi cikal bakal tulang dan saraf. Adapun mani wanita akan menjadi cikal bakal daging dan darah. Dan disebutkan hadis Thauban dan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikumpulkan oleh para ulama, bagaimana janin nanti anaknya laki mirip siapa, perempuan mirip siapa, dijelaskan. Ketika mereka mendengar apa yang disampaikan Nabi, asyhadu annaka Rasulullah, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Coba, apa yang disampaikan Nabi terkait dengan ilmu kesehatan ternyata jadi dakwah, ladang dakwah. Kemudian mereka ada yang mengatakan, hakada qala man kana min qablik, demikian pula nabi-nabi sebelum kamu menyampaikan jawabannya yang seperti ini. Coba ajib. Ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Kemudian disebutkan juga au abkhara mubakil radiah, dan hati-hati dari apa? Dari hawa yang udaranya di situ udaranya sangat buruk, ya, au asjar khabithah, atau pohon-pohon yang jelek, ya, pohon yang jelek wallahu a'lam, bisa jadi pohon yang banyak mengeluarkan racun sehingga membuat udara semakin buruk. Disebutkan kasyauhid, ada pohon namanya asyauhid. Asyauhid adalah salah satu pohon min syajaril jibal yang ada di gunung di Arab. Pohon ini hidup di gunung di Arab, ya. Yang pohon ini ada yang dikatakan semacam semacam padi. Dia enggak begitu besar, kecil-kecil. Nah, kecil-kecil, dan daunnya tipis-tipis tapi panjang seperti pohon padi. Disebutkan di sini innahu nabatuhu nabatul aruz. Seperti apa? Seperti padi, ya, tipis, panjang dan pendek-pendek. Wah, ini rahimahumullah jami'an. Jadi tanaman pengaruh, mayat pengaruh, ya. Kemudian uap asap dari api, pembakaran api juga pengaruh. Kemudian air yang buruk juga pengaruh kepada udara. Nah, adapun kata beliau, asyita, adapun musim dingin, ya, musim dingin dan musim panas, ya, dibahas oleh beliau pula. Ada masing-masing musim ini yang kadang menimbulkan satu penyakit. Yang pertama, fa inna saif yuthiru as-safra. Seperti musim panas. Saif itu musim panas. Musim panasnya di Arab hawanya sekitar 40 derajat sampai 50 derajat. Di musim panas itu ada musim yang sangat panas, dijuluki dengan arba'iniyat, yaitu sekitar 40 hari yang sangat panas. Pernah kami coba, suhunya sekitar 55 derajat Celcius. Ya, kalau sepian mobil itu sudah letoy, ya, sudah sampai lentur plastiknya, tidak kuat. Nah, wah, ini subhanallah, ternyata musim panas seperti ini yuthiru as-safra, bisa banyak menimbulkan penyakit kuning, ikterus, jaundice, ya. Karena bikin apa? Bikin tubuh kering, terus keluar keringatnya, livernya lama-lama juga capek, ya. Wa yujibu amradhaha kalhuma, ya, kalhumma al-muhriqah, dan akan menimbulkan penyakit-penyakit seperti apa? Demam, ya. Sudah karena panas, cairan kelembapan dibuang, ya, kuranglah cairan, timbul demam. Makanya di musim panas di Arab musim panas, orangnya jarang minum, makanannya kambing terus sama onta terus. Sering kami dapati terjadi batu ginjal ketika Idul Adha. Antum lihat, kalau musim Idul Adha banyak orang nyeri pinggang.
Makanya you are what you eat. Apa yang kau makan, dirimu seperti itu. Kalau itulah kita banyak makan kambing, sudah tubuh kita sifatnya kayak kambing. Apa? Panas. Jangan salah paham kita kambing ya. Tapi sifatnya kayak daging kambing, panas. Kalau nggak diimbangi pendingin, udah kepanasan. Banyak muncul apa? Darah tinggi. Banyak muncul apa? Asam urat, kolesterol. Yang lebih khas lagi, batu ginjal. Makanya hati-hati ya. Maka apa? Juga akan timbul kalhumma. Seperti apa? Seperti demam. Kenapa? Makanya butuh. Kalau banyak keringat dikeluarin, harus banyak minum. Ya, banyak minum di sini. Kondisi tinggal di musim panas itu sesuatu yang baik. Ya. Kalau Allah berfirman wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah kalian, jangan berlebih-lebihan. Ingat, kalau sesuai kebutuhan, maka itu enggak termasuk kategori berlebih-lebihan. Musim panas atau tinggal di Arab atau kita lagi umroh, kepanasan, banyak minum air, enggak apa-apa. Antara yang masuk dan yang keluar sama. Barometernya dari apa? Kita minumnya sesuai dengan kebutuhan dari air kemih kita. Ya, kalau air kemihnya warnanya kuning cerah atau putih, itu termasuk cukup. Kalau air kemihnya warnanya kuning pekat atau kemerahan, ini sangat kurang minum. Makanya wakulu wasyarbu wala tusrifu. Kalau orang di rumah lagi musim dingin, minumnya banyak sekali, maka ini masuk kategori minumnya berlebih-lebihan. Janganlah makan dan minum berlebih-lebihan. Kalau seperti ini berlebih-lebihan akan menimbulkan dampak. Kalau terlalu dingin karena kebanyakan minum air, akan timbul masalah dingin. Seperti disebutkan Imam Zurnuji, orang yang banyak minum berlebihan, antara minum sama yang keluar dari air tersebut gak seimbang. Minumnya banyak, keluar keringatnya sedikit, aktivitas sedikit, tubuh akan dingin. Kalau tubuh dingin akan menjadi apa? Orang yang sifatnya dingin dan pemalas. Karena banyak minum. Coba, orang banyak minum efeknya apa? Jadi pemalas. Nah, kemudian kalau kata Abu Husain al-Baghdadi, dia sebutkan akan menyebabkan apa? Orang yang frigid, lemah syahwat, apa? Kedinginan, apinya redup, ya. Kemudian juga akan menimbulkan apa? Hafalan dia lemah karena banyak minum. Wah, ini rahmani wa rahmakumullah jami'an, pengaruh, ya. Makanya kalau kita tadabburi firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Allah memerintahkan api yang mau membakar Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim dilempar dari al-manjanik, dari ketapel, dilempar ke arah api kayu bakar. Kemudian Allah berfirman kepada api, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin. Allah enggak berhenti sampai di sini. Jadilah kamu dingin dan menyelamatkan, mensejahterakan Nabi Ibrahim. Naam. Wa ini rahmanakumullah. Seandainya kenapa dingin tapi ternyata enggak menyelamatkan, dinginnya ekstrem, kedinginan sekali, Nabi Ibrahim bisa wafat kedinginan. Coba. Wa ini rahmanakumullah jami'an. Sebagian ulama menyebutkan demikian. Hikmah dari apa Allah bahas diteliti. Nah, tapi sekali lagi kita mendapat ayat cukup beriman. Enggak harus kita belajar hikmahnya. Hikmah hanya mengikuti. Kita diperintah Allah, Rasulnya kita datangi. Sami'na wa ata'na. Kita beribadah bukan karena hikmah. Hikmah hanya mengikuti dari apa yang kita dapetin dari ibadah. Kemudian rahmatullah, di musim panas ini akan menimbulkan diantaranya al-humma al-muhriqah, demam yang sifatnya membakar. Demam yang sifatnya membakar. Kedua, al-utas. Al-utas apa? Sering bersin-bersin. Kenapa? Karena di musim panas sering debu-debu itu masuk ke hidung. Allah ciptakan hidung dengan bulu-bulunya. Allah ciptakan hidung ada polipnya. Ini semua adalah benteng pertahanan tubuh. Ya, makanya Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia dalam keadaan apa? Sesempurna-sempurna ciptaan, termasuk anatomi, fisiologi manusia. Allah ciptakan bulu di hidung, Allah ciptakan bulu di telinga, bulu di mata,
Allah ciptakan rambut, bulu ketiak, bulu kemaluan, ya. Allah ciptakan semua apa? Gak mungkin Allah ciptakan abatha, sia-sia, gak ada ceritanya. Subhana ma khalaqta hadza batila. Ya. Allah gak mungkin menciptakan semua ini apa dalam keadaan sia-sia, gak ada fungsinya. Ya, gak ada fungsinya, gak mungkin. Wah, ini hikmah dari apa? Allah ciptakan segala ada dalam tubuh kita. Makanya ketika kita berwudu ada istinsyak, ada istinthar. Ya, keluarin. Untuk apa? Ngeluarin kotoran, debu yang sudah nempel. Ya, apalagi di musim pandemi, masya Allah. Banyak sekali manfaatnya wudu. Membersihkan telinga, yang di telinga ada serumen, minyak-minyak, kotoran nempel, dibersihkan. Coba, semua ini menunjukkan apa? Ada langkah preventif dari Islam untuk menjaga kesehatan kita. Kemudian, rahimahullah berikutnya, juga di musim panas banyak penyakit, di antaranya yang timbul juga al-karb. Al-karb apa? Seperti rasa sedih, ya, gundah gulana, yang mengambil apa? Menekan jiwa kita. Musim panas, sudah kekeringan, bikin orang mudah emosi. Nah, ini makanya musim panas banyak minum. Ya, tabiatnya para nabi itu tidak menggembala onta. Para nabi itu menggembala kambing. Karena rata-rata orang yang menggembala onta ikut tabiat onta. Apa? Mudah marah, bengis, beringas. Karena onta itu keras. Makanya orang yang makan daging onta dianjurkan untuk berwudu karena membatalkan wudu. Ya. Kalau kata Ibnu Qayyim ada ruhul khabith, itu ada jiwa yang buruk, ya, yang akan memengaruhi jiwa kita. Makanya dianjurin untuk berwudu. Alhasil ini syariat. Kalau Allah memerintahkan wudu, Nabi memerintahkan wudu, ya sudah wudu. Kalau sudah batalin, ya sudah batalin. Apa hikmahnya? Hikmahnya mengikuti saja. Tidak harus cocok logi. Yang penting ikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Musim panas berarti apa? Banyak minum, banyak konsumsi yang dingin-dingin. Untuk apa? Untuk melawan sifat panas. Sudah musim panas, kurang minum, akhirnya tubuh ikut panas. Imma tubuh panas akan menimbulkan penyakit panas, kena batu ginjal misalkan, atau akan menimbulkan emosi jiwa yang panas. Lihat, kalau orang jadi profesinya supir, ya, dia harus bisa memanage hati dia. Dalam keadaan supir-supir biasanya nggak pakai AC, mobilnya nggak pakai AC, jalan yang macet, hawanya panas, jiwanya panas, jadi sudah. Ya, makanya apa? Mindset hati perlu. Jangan jadi orang yang mudah marah. Kedua, berikutnya apa? Imbangin dengan yang dingin-dingin. Lihat rata-rata pengalaman orang yang suka makan cabai, orang makan merica. Kalau antum dapati istri antum suka makan cabai, dia paling suka ngegas. Ya, suaminya digas. Baru pulang dari kantor capek-capek udah digas saja. Nah, wah, bukan berarti ini apa? Bukan berarti melazimkan, tapi apa? Ternyata makanan yang kita makan dampak kepada fisik dan jiwa kita. Nah, makanan yang kita makan, apalagi kalau makanannya haram, makanannya babi, ya, makanannya ular, makanannya kelelawar, ya, makanan yang haram menimbulkan dampak kepada roh, kepada jiwa. Nah, adapun makanan yang halal, kalau sifatnya panas, juga menimbulkan ternyata efek pada tubuh kita. Ya, orang yang subhanallah makan panas-panas, katakan cabai, merica ini panas, daging-daging sifatnya panas. Ya, akhirnya apa? Pembuluh darah pun ikut melebar. Ketika pembuluh darah lebar, dengan santainya, dengan riang gembiranya, setan itu apa? Ruang geraknya semakin lebar, sehingga berpengaruh kepada fisik. Ini kalau kita bahas, ya Allah, kayaknya nggak ada ustadz bahas kayak gini. Ibnu Qayyim bahas. Nah, ternyata memberikan dampak, ya, memberikan dampak. Makanya banyakin apa? Imbangin ada panas, ada dingin, untuk mengimbangin sifat daging tersebut. Demikian rahmatullah, ya. Orang yang emosi dikasih apa? Orang yang sedih aja dikasih resep sama Nabi apa? Talbinah.
Nabi sudah bersabda dari hadis Abu Hurairah, dari hadis Jabir bin Abdullah, riwayat Imam Muslim, at-talbinatu mujimmatun lil fuadi tudhibu li ba'dil huzni. Talbina, tepung gandum itu ya merilekskan jiwa yang sedang sedih, menghilangkan sebagian rasa sedih. Sedih sifatnya panas, makanya dikasih pendingin. Nah, talbina. Nah, Nabi nggak menyebutkan talbina ini dingin, sedih itu panas, nggak nyebutin. Yang nyebutin para ulama. Ya, ternyata ada hikmahnya. Ini sifatnya panas, ini sifatnya dingin. Yang disebutkan Nabi dengan lisannya terang-terangan satu hadis ini. Hadis Aisyah, riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, ketika Nabi makan semangka dan makan kurma. Nadfa'u harra hadza bi bardi hadza wa burda hadza bi harri hadza. Kita pasangkan, kita netralkan panasnya kurma dengan dinginnya semangka, dinginnya semangka dengan panasnya kurma. Itu saja. Yang lainnya dikembangkan sama ulama. Ternyata jadi konsep sehat dan sakit melalui makanan panas dingin, melalui pengobatan penyakit. Kalau ada penyakit sifatnya panas, kasih terapinya yang dingin. Ini rahimakumullah jami'an. Kemudian asyita, kita masuk musim dingin. Asyita tukziru fihi al-amrad litaghayyuri al-hawa fihi min bardil lail. Di musim dingin itu akan banyak muncul penyakit-penyakit karena perubahan cuaca udara yang karena dinginnya malam hari. Dinginnya di malam hari. Wal ghadawat ila akhirid bahair, ya. Dan juga dinginnya di pagi hari sampai akhir waktu zuhur. Pagi sampai menjelang zuhur. Malam, pagi, pagi menjelang zuhur. Litaqaddumi saif al-mukhalkhil lil badan. Kenapa? Karena sebelumnya didahului dengan musim panas. Musim panas, musim kharif, syita, rabi, ya. Musim panas yang sebelumnya membuat apa? Tafakkuk al-badan, membuat tubuh ini kering, ya. Kemudian berubah menjadi musim dingin, ini akan menimbulkan penyakit. Kalau kita nyebutnya musim kita apa? Musim apa? Pancaroba kan? Makanya banyak orang flu, ya kan? Sama, teori ini ternyata dipakai oleh orang-orang Arab klasik. Wal muhallil lil quwa al muthir lis safra. Ya. Dan ini akan mempengaruhi apa? Safra, pada liver, dari panas berubah ke dingin. Al muharrik lil akhlaq, yang tadinya musim panas dia menghancurkan, membakar campuran-campuran materi di dalam tubuh, ya. Wa tuksiru fihi as-sauda, kemudian banyak kandungan-kandungan yang berbahaya bagi limpa, di antaranya seperti darah hitam bahasa mereka. Wa yaqillu ad-dam ka'annahu kafilul lis-sayf bi baqaya amradhihi. Maka yang demikian kemudian akan menyebabkan darah itu sedikit. Ya, darah itu sedikit, dari musim panas masuk dingin. Darah itu sedikit, maka ini apa? Akan menyisakan sisa-sisa dari penyakit. Ya, berubah penyakitnya. Yang tadinya ketika musim panas darah itu menggelegar, darah itu membara. Berubah musim dingin, berarti berubah lagi. Darah itu enggak seperti sebelumnya. Nah, kemudian hikmah yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika musim panas, juga ketika kita berada di tengah bulan, itu saatnya apa? Tubuh dalam keadaan panas-panasnya. Makanya Ibnu Qayyim tidak menganjurkan berbekam di awal pekan dan di akhir pekan, tapi dianjurkan bekam itu 2 pekan di tengah bulan. 2 pekan di tengah bulan. 6. Makanya termasuk tanggal-tanggal yang disunahkan untuk berbekam pada tanggal 17, 19, 21 Hijriah. Nah, di tengah-tengah ini darah sedang apa? Yahij. Darah sedang mendidih-mendidihnya di tengah bulan. Makanya ada juga puasa Ayyamil Bid, puasa 3 hari dalam sebulan. Kenapa? Karena di tengah bulan itu
ya saat darah itu panas-panasnya. 13, 14, 15 adalah bioritme yang Allah jadikan untuk tubuh kita, untuk kita puasa. Yang darah lagi panas-panasnya menggelegar, nih puasa. Yang mana puasa ayyamul bid disebutkan Nabi yudhibu wahra, dalam lafaz waghra as-sadr, untuk menghilangkan penyakit hati. Termasuk apa? Mudah marah. Termasuk apa? Iri, dengki, hasad. Ya, ini penyakit hati ini diobati diantaranya dengan puasa 3 hari di tengah bulan diantaranya. Yang mana lagi panas-panasnya. Apalagi ada orang haid. Orang haid itu darah sedang mendidih pula. Makanya gak heran kalau orang haid itu apa? Sensitif, mudah marah. Apalagi haidnya di tengah bulan, panas ditambah panas. Ya, maka laki-laki yang cerdas paham kondisi wanita, kapan saatnya dia gampang marah. Dimaklumi ini lagi haid pas tengah bulan lagi. Ya, di antara resep yang disebutkan orang kedokteran Arab klasik oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, orang kalau haid dan nifas, untuk mempercepat bersihnya darah dianjurin untuk mengkonsumsi ikan asin. Masya Allah. Apalagi kalau di Arab, ya, di Arab ada namanya ikan lohom. Lohom itu ikan asin yang bahannya dari apa? Anaknya ikan hiu. Itu wajib. Orang haid dan nifas lebih cepat bersihnya. Lebih cepat bersihnya. La ilaha illallah. Kemudian Ar-Rabi ini musim semi. Ar-Rabi musim semi. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, di musim semi itulah jarang muncul penyakit dan wabah. Udara sedang bersih-bersihnya. Wabah itu paling banyak muncul di musim panas, musim dingin, dan peralihan dingin ke arah panas. Itu paling banyak muncul, sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika membahas tentang wabah taun, wabah lepra. Musim semi, musim yang jarang terjadi orang sakit, walaupun ada tapi jarang. Tetapi apa? Semuanya tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu selalu dipegang, ya. Dan adapun musim cuaca itu hanya perantara sebab saja. Musim semi ini, kata As-Suyuti rahimahullah, waktu itu al-akhlaq al-muhtasibah bahwasanya campuran-campuran yang ada di musim dingin, ya, itu akan berubah menjadi lemah. Ketika musim dingin, ya, mau beranjak musim semi, maka campuran-campuran akhlak, unsur-unsur materi yang ada di tubuh itu akan apa? Akan menjadi lemah. Dan kemudian apa? Akan dikeluarkan, dibuang. Termasuk apa? Wa awramu al-halq, termasuk bengkak-bengkak yang ada di leher. Baik kelenjar limfa, kelenjar getah bening, baik bengkak karena TBC kelenjar, baik bengkak karena gondok, ya, baik bengkak karena tumor dan lain sebagainya. Itu akan apa? Akan menjadi apa? Dikeluarkan unsur-unsur yang berbahayanya ketika musim Rabi, dibuang. Karena bengkak ini rata-rata sebabnya apa? Mayoritasnya sebabnya adalah stagnasi peredaran darah. Ya, karena ada tauqif daurah damawiyah atau tawakkufi daurah damawiyah, ada berhentinya atau tidak lancarnya peredaran darah. Wah, ini ilmu yang dibahas oleh Ibnu Nafis terkait dia jago dalam ilmu apa? Peredaran darah. Dan wa yataharrak fi kulli maradin kanat madatuhu sakinah syita. Dan di situ ada unsur-unsur yang macet, yang berhenti di musim dingin,
kemudian apa? Dikeluarkan di musim rabi, di musim semi. Dan ini semua ini kemudian apa? Akan bermanfaat bagi tubuh dia untuk apa? Al-haya wa as-sihha. Untuk apa? Kelangsungan kehidupan dia dan kesehatan dia. Coba ini ajibnya rahimanarahmukumullah jami'an. Kemudian disebutkan yang berikutnya perkara yang ke-6 dan ke-7. Tadi sudah 4 hal sudah kita sebutin. Sekarang perkara dan ke-6 dan ke-7 yaitu apa? Mufritu al-burudah, yaitu dingin yang sangat dingin. Jadi di Arab itu ada musim panas. Dari musim panas ada dijuluki arba'iniyat, 40 hari yang sangat panas. Ya, yang banyak kami dapati dulu. Ya, kasus pasien juga anak kami langsung kami dapati ketika musim paling panas ini darah kan panas. Subhanallah, timbul bisul-bisul di musim panas. Ingin dikeluarin tuh darah akhirnya. Makanya Ibnu Qayyim sangat menganjurkan bekam itu sangat cocok di musim panas. Bekam tidak cocok di musim dingin. Kenapa? Karena ketika musim panas darah naik ke atas dan mendidih, dan pembuluh darah kapiler itu sudah melebar sehingga perlu dikeluarin. Kalau pembuluh darah sangat panas akan menimbulkan darah kotor, safra, juga kandungan apa? Kandungan seperti bilirubin dalam liver akan naik. Makanya buang dengan berbekam di musim panas dianjurin. Adapun bekam di musim dingin tidak dianjurin, tidak ada rekomendasi. Ya, bukan berarti dilarang oleh syariat, bukan. Tapi dokter klasik melihat tidak banyak manfaat. Kenapa? Pembuluh darah kapiler menyempit sehingga nggak maksimal. Maka ketika musim dingin, musim hujan, yang paling efektif adalah dengan menggunakan terapi fasdu. Dikeluarkan darah langsung dari venanya. Ini rahimahumullah jami'an. Sebaliknya, setelah musim panas yang teramat sangat, di situ ada musim apa? Musim dingin yang teramat sangat. Pernah ketika kami di Damaj, di Yaman Utara, musim dingin kami lewati -4 derajat Celcius. Kadang sampai -10 derajat Celcius. Kalau sudah berwudu di maghrib isya, buka keran airnya nggak keluar. Kenapa? Sudah membeku jadi es. Nah, jadi kalau mau nampung air, kalau wudhu malam hari, ditampung air siangnya untuk wudhu malam hari. Dan makanya Nabi bersabda, di antaranya apa? Allah akan berikan pahala lebih bagi siapa? Sebagaimana riwayat Muslim, tawadwa 'alal makarih, berwudhu dalam kondisi yang dibenci. Ini contohnya. Kita mau wudhu kita batal dalam kondisi dibenci. Apa? Airnya sangat dingin. Nah, ini ada pahala lebih. Nah, pernah kami ketika Ramadan sholat taraweh itu biasanya sholat tarawehnya dimulai dari awal Ramadan, biasanya jam 1 malam sampai setengah 4. Itu tarawehnya. Ketika 10 hari terakhir jam 12 malam sampai setengah 4. Ketika malam-malam ganjil, ya, jam setengah 9 malam sampai setengah 4. Ini tarawehnya. Kebayang berapa juz yang dibaca? Cuma 11 rakaat dari setengah 9 sampai setengah 4. Ini taraweh loh ya. Dan kita kalau sholat pakai sarung tangan, pakai baju, pakai jaket pendek, jaket di dalam, masih jaket panjang dari leher sampai ujung kaki, sampai di atas mata kaki. Jadi 2 jaket dipakai, pakai sarung tangan, pakai seperti pelembab. Kalau pelembab tipis nggak manfaat, jadi pelembab merek petroleum, gitu ya. Pakai bibirnya, kalau nggak pecah-pecah. Minum teh kayak minum air dingin, tehnya teh panas. Kulit retak-retak, kaki retak-retak sampai keluar darah. Pakai kaos kaki nggak kerasa itu keluar darah. Kalau yang ajibnya, pas sholat taraweh wudhunya batal. Wah, ini lepas jaket,
Wudhu airnya kayak es. Subhanallah. Saking sholat tarawihnya panjang, ada yang subhanallah, sebagian orang Yaman lagi ruku tiba-tiba jelungup. Ya, rukuknya saja 20 menit. Kebayang gimana lamanya tuh sholat tuh. Ada yang sujud nggak bangun-bangun, ternyata ngorok. Ya. Nah, ini apa? Tawadhu alal makarih. Wudu dalam keadaan dia ini apa? Benci, maka dapat pahala tambahan. Kemudian rahmatullah. Ya, maka di musim ada musim dingin yang dinginnya sangat berlebihan ini, ya, itu akan juga menimbulkan penyakit. Ya, akan menimbulkan penyakit. Di antaranya apa? Karena udara di lautan, al-bahr tarattab. Bahr, laut ini apa? Dengan air laut menjadi lembab. Kemudian jadi apa? Yatabakhar, menguap, diambil udara, ikut dingin juga. Ya, maka penyakit yang ditimbulkan juga di antaranya terkait dengan dingin. Seperti apa? Rematik, batuk pilek. Nah, ini yang sering muncul. Disebutkan oleh beliau pula, mana yang lebih baik dari daerah barat atau timur? Ya, barat atau timur terkait dengan udara. Disebutkan oleh As-Suyuti pula. 6. Kemudian ada disebutkan di antaranya udara atau hawa dari arah timur itu lebih baik daripada udara yang datang dari arah barat. Udara, hawa yang datang dari arah timur itu lebih baik daripada udara yang datangnya dari arah barat. 6. Kapan udara baik dari arah timur, lebih baik dari arah timur daripada arah barat? Ketika kapan? Ketika akan menjelang malam, Wa sebenarnya fi awalin nahar, adapun di awal pagi, ya, adapun di awal pagi, maka itu termasuk dalam kondisi apa? Sedang-sedang. Nah, sedang-sedang karena apa? Angin mulai berembus dari arah apa? Dari arah timur. Dan negeri atau daerah yang tinggi itu lebih dingin, lebih sehat, ya, dan lebih seimbang. Coba daerah yang tinggi, dia tinggi dan dingin, itu lebih sehat. Lebih sehat, dan di sana ada at-turbah al-kibritiyah tujaffif. Di sana ada tanah, yang tanah ini adalah mengandung sulfur yang mengeringkan, tusakhin, untuk menghangatkan yang dingin, Nah, adapun hawa yang dingin ini ternyata memberikan dampak, manfaat. Di antaranya apa? Yashuddu al-badan wa yuqawwi, untuk menguatkan badan dan mengencangkan tubuh ini. Wa yujawwidu al-hadam, dan untuk memperbaiki pencernaan. Wa yuhassinul laun, untuk memperbaiki di antaranya apa? Hormon. Wa amraduhu, adapun penyakit-penyakit yang muncul di musim dingin ini, az-zukam, pilek, an-nazlah seperti infeksi paru-paru, wa sara itu kejang, ya. Kemudian al-falij wal liha, seperti apa? Stroke dan bel palsi, ya. War ra'syah wal har, dan apa? Ra'syah, seperti tremor, ya. Adapun pada daerah yang panas, ya, itu untuk menguatkan pencernaan, tetapi membuat otak itu berat, ya, dan menjadikan apa? Masalah pada panca indera. Dan penyakit yang muncul di musim panas adalah al-khannaq,
khanaq, seperti susah nafas. Ya, wal hamiyat, dan demam-demam, warramat, konjungtivitis. Ya, konjungtivitis. Kemudian rahmanakumullah, adapun dari sisi syariat, dari sisi al-adillah, dari sisi dalil-dalil yang tadi disebutkan oleh para ulama, dari sisi ilmu yang mereka miliki, tapi ada sisi yang lainnya terkait dengan, yaitu hawa, tempat tinggal, dan dalil yang disebutkan Nabi SAW. Di antaranya dari dalil yang sahih yang thabit kepada Nabi SAW adalah sebagaimana dikeluarkan Al-Bazzar dan Ibnu Sunni dan Abu Nuaim dari Anas bin Malik. Ya, Al-Bazzar disebutkan dalam Mukhtasar Al-Bazzar Ibnu Hajar, juga Abu Nuaim dalam Tibbun Nabawi, juga Al-La'ali, ya, dari Anas bin Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu al-khadra atau al-khudra wa kanat ahabbu al-alwan ilaih. Hadis ini adalah hadis yang ada padanya perawi namanya Suwaid. Perawi namanya Suwaid. Walaupun hadis ini dhaif, tapi apa? Ada hadis yang lainnya yang menjadi syawahid atau penopang. Artinya apa di sini? Di antaranya kata Anas, dahulu yang paling digemari, dicintai Nabi SAW adalah hijau-hijauan. Hijau-hijauan. Wa kanat ahabbu alwan ilaih, dan warna hijau adalah warna yang disukai Nabi. Hadisnya lemah tapi punya syawahid, punya penopang. Lemah menjadi hasan li ghairi. Berarti Nabi suka warna apa? Hijau. Dan Nabi suka hijau-hijauan. Nah, ini diantaranya. Kenapa kita bahas masuk dalam bab ini? Kenapa Imam Suyuti memasukkan bab ini? Karena apa? Udara yang bersih, yang ada hijau-hijauan, hawa ikut bersih. Nah, lain halnya sama tadi apa? Daerah yang airnya kotor, banyak bangkai, banyak mayat, ya. Maka ini akan menimbulkan apa? Ternyata hawa juga ikut kotor. Nah, begitu pula yang disebutkan dalam hadis yang lainnya dari riwayat Abu Daud dan yang selainnya, dari hadis sekian banyak bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibu ayyandura ila al-khudra wa ila al-hamam al-ahmar. Wa ila al-hamam al-ahmar. Ya, ada hadis yang palsu, yang lemah, ada yang menjadi hadis ini hasan li ghairi. Hasan li ghairi. Ya, bahwasanya Nabi itu apa? Suka melihat hijau-hijauan dan suka melihat al-hamam al-ahmar. Al-hamam al-ahmar maksudnya adalah apel. Nabi suka lihat hijau-hijauan dan lihat apel. Ya. Dan hadis yang lainnya dikeluarkan oleh Ibnu Sunni dalam La'ali, juga dikeluarkan oleh An-Nasai, ya, juga dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam Tibbun Nabawi dengan sanad. Walaupun hadis ini ada yang dikatakan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab dalam Al-Mawdu'at tentang hadis-hadis yang palsu, ya, tapi di sana ada hadis-hadis yang lemah yang kemudian menjadi syawahid, ya, menjadi syawahid, menjadi penopang.
Ya, sebagaimana disebutkan dari Buraidah bahwa Rasulullah bersabda, ya, an-nazar ilal khudra yazidu fil basar, wan nazar ilal ma yazidu fil basar, wan nazar ilal wajh al hasan. Kata Rasulullah apa? Melihat hijau-hijauan itu menambah kekuatan pandangan mata. Ya, melihat air itu menambah kekuatan pandangan mata. Juga melihat wajah yang cerah, wajah yang baik. Melihat wajah orang-orang yang saleh, orang-orang yang mukmin menguatkan pandangan mata kita. Makanya subhanallah, Ibnu Qayyim juga mengatakan dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad jilid yang keempat, halaman-halaman terakhir, dia mengatakan untuk menguatkan hati kita, apa kata dia? An-nazar ilal khudrah, melihat apa? Melihat hijau-hijauan. Wan-nazar ilal thamar, melihat buah-buahan. Wan-nazar ilal ma'il jari, melihat air yang mengalir. Wan-nazar ilal mahbub, melihat orang yang dicintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang halal untuk dilihat, membuat hati senang. Kalau hati senang, pandangan mata juga ikut kuat. Kalau hati sedih, pandangan mata ikut kabur, bahkan bisa buta, seperti yang dialami Nabi Yaqub alaihissalam ketika sedih berpisah dengan Nabi Yusuf hampir 40 tahun, mengalami buta sekitar 6 tahun sebagaimana disebutkan Muqatil. Kenapa? Sedih membuat pandangan hati lemah, senang membuat pandangan hati semakin kuat. Nabi menyebutkan melihat hijau-hijauan menambah pandangan mata, melihat air menambah pandangan mata, melihat orang yang wajahnya baik dari orang-orang soleh menambah pandangan mata. Terkait dengan hati. Nah, makanya kalau lagi sedih, move on dari sedih. Ya, kenapa? Ternyata sedih berdampak kepada hati, berdampak kepada mata. Barakallahu fikum. Kemudian rahimahumullah disebutkan dalam hadis yang lainnya, dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunannya dalam bab al-adab dari Qais, dari abinya, dari bapaknya, annahu ja'a Rasulullah yakhutubu faqama fi syams fa'amara bihi fahawala ila dhil. Ya, ini termasuk bimbingan Nabi bahwasanya telah datang seorang lelaki dan Rasulullah sedang berkhutbah. Dan laki-laki ini berdiri di bawah terik matahari. Kemudian Nabi SAW memerintahkan agar laki-laki tadi yang berdiri di bawah terik matahari pindah ke tempat yang teduh. Ini bimbingan dari Nabi. Kita jangan sering-sering berdiri di bawah terik matahari, dipindah ke tempat yang teduh. Hadis ini disebutkan sanadnya sahih. Sanadnya sahih, ya. Dan kenapa demikian? Disebutkan oleh para ulama, orang yang sering berdiri di bawah terik matahari, terlalu lama di bawah terik matahari, akan apa? Yudhiru al-marad ad-dafin, akan menimbulkan penyakit-penyakit yang sedang sembunyi di dalam tubuh, merangsang penyakit. Ya, bagus kita itu di bawah terik matahari, bagus kok. Ternyata ada larangan, jangan sering-sering. Nah, bahkan disuruh berteduh. Coba bimbingan Nabi ketika sholat duhur, antara adzan duhur sampai iqamat, itu termasuk yang dilupakan oleh kaum muslimin, mengakhirkan iqamah. Jangan habis adzan 5 menit 10 menit langsung iqamah, dia akhirin. Kenapa? Karena ingin waktu panas gak terlalu panas bagi kita. Datang ke masjid sudah dalam keadaan baru matahari tergelincir, gak langsung kita datang, tapi dibiarin agak dingin. Nah, ini termasuk apa? Ada, masya Allah, ada faedahnya, ya, agar kita gak terlalu lama di tempat yang panas. Dan juga datang dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dan Abu Nuaim dalam Tibbun Nabawi
dari Jabir bin Abdullah, dan hadis di Majmu' At-Turuq hasan dengan jalan-jalan yang sangat banyak, akhirnya yang hadisnya lemah menjadi hadis hasan li ghairi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan na'iman fi syams. Rasulullah melihat ada seseorang yang tidur di bawah terik matahari. Tidur di bawah terik matahari. Faqala qum fa innaha tughayyiru al-lawn wa tubla al-thawb. Bangunlah kamu, jangan tidur di bawah terik matahari, karena yang demikian akan merusak apa? Al-lawn. Al-lawn ini seperti apa? Seperti pigmen warna kulit, seperti hormon, merusak mekanisme tubuh. Wa tubla al-thawb, dan membuat apa? Baju kamu basah karena keringat. Rahimahullah, ini pelajaran, bimbingan dari Nabi. Gak boleh kita sering berdiri atau tidur di bawah terik matahari. Nah, wah, ini kaitannya dengan apa? Dengan musim panas, cuaca, hawa. Ada beberapa dalil yang thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah ini saja yang bisa kita bahas. Adapun yang lainnya yang disebutkan oleh As-Suyuti, banyak hadis yang hadisnya lemah dan palsu. Kita hanya memilih hadis-hadis yang sahih, hasan li ghairi atau hasan bi majmu' turuqih. Bismillah. Ini kopi ciklet. Yang mau nyoba langsung ke tempatnya. Saya ada ditanyai mengenai dalil pengobatan fasdu. Sekali lagi, fasdu bukan termasuk pengobatan dari Nabi. Enggak sabit fasdu termasuk tibun nabawi. Fasdu itu pengobatan Arab klasik sejak zamannya Fir'aun. Termasuk salah satu pengobatan yang murni dari Arab klasik. Di Cina nggak ada, Romawi nggak ada, India nggak ada. Tapi sejak zaman Fir'aun, yang mereka orang yang terdepan dalam ilmu pengobatan, seperti sudah ada balsem untuk mumi, ya, termasuk fasdu, ini sudah ada. Dan dia nggak sabit dari Nabi SAW. Adapun yang mengatakan dari Nabi, nggak ada dalilnya yang sahih dari Nabi. Adapun dalil yang menyebar tentang ucapan Ibnu Qayyim menyebutkan hadis dari riwayat Imam Bukhari, khairu ma tawaddaitum bihi al-hijama wal fasd. Sebaik-baik kalian berobat dengan bekam dan fasdu. Ternyata lafaz fasdu ini enggak ada dalam riwayat Imam Bukhari. Hanya al-hijama tanpa ada kata fasdu. Berarti salah penyebutan dari siapa? Dari Ibnu Qayyim, dari kitab ini. Ibnu Qayyim salah sebut. Ada tambahan lafaz dari Ibnu Qayyim. Yang tambahan lafaz ini enggak thiqah, enggak benar dari riwayat Imam Bukhari. Berarti apa? Ini bukanlah pengobatan dalam tibun nabawi, ya. Begitu pula ketika ada Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, Nabi memerintah sahabat untuk Sa'ad bin Abi Waqqas diobatin oleh siapa? Al-Harith bin Kaldah. Kemudian Al-Harith bin Kaldah melakukan fasdu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini termasuk sunnah apa bukan? Sunnah apa bukan? Al-Harith bin Kaldah, dokter ini ngobatin pakai fasdu, maka termasuk sunnah atau bukan? Bukan, karena bukan Nabi yang nyuruh. Nabi hanya nyuruh sahabat agar tabib ini ngobatin Al-Harith bin Kaldah. Dan Al-Harith bin Kaldah dengan ijtihad dia pakai fasdu. Tapi Nabi gak nyuruh dia pakai fasdu, berarti bukan dari sunnah. Nah, tetapi bukan berarti fasdu nggak boleh. Silakan pengobatan apapun, walaupun nggak datang dari Nabi, selama nggak ada unsur kesyirikan, selama nggak ada unsur keharaman, sah-sah saja. Mohon dibantu keterangan jawaban atas pertanyaan tersebut agar saya bisa menjelaskannya. Nah, dijelaskan juga.
di kajian-kajian kami tentang fasdu. Silakan simak. Apakah minum susu itu baik? Baik minum susu. Nah, susu itu baik. Bahkan ada ketika Nabi SAW waktu itu mendapati para sahabat ada yang sakit pencernaan. Al-jaw itu sakit usus pencernaan. Kemudian Nabi memerintahkan untuk para sahabat memerah susu onta dan menganjurkan para sahabat minum susu onta. Berarti susu onta bagus untuk pencernaan. Nah, bagus untuk pencernaan. Ini yang paling bagus, susu yang fresh. Susu kalau sudah menjadi powder, sudah menjadi susu bubuk, susu formula, ini bisa berubah sifatnya. Karena untuk menjadikan powder butuh pemanasan yang sangat tinggi, sehingga merusak partikel-partikel unsur dalam susu. Juga dalam riwayat yang lainnya Nabi menganjurkan diantaranya untuk minum kencingnya onta, obat untuk liver. Ya, Syekh kami disebutkan oleh murid-muridnya, Syekh Muqbil rahimahullah, ketika livernya rusak, dia mengkonsumsi susu onta dicampur sama kencing onta. Jadi obat. Ya, satu-satunya kencing yang direkomendasi Nabi, kencing onta, bukan kencingnya istri, bukan. Ya. Kenapa? Karena orang Yahudi punya keyakinan resep awet muda minum kencing istrinya. Nasallahu al-afiyah. Ini bukan alamat cinta, alamat najis. Ya. Pernah kami dapati di rumah sakit jiwa seorang perawat mengaku selama saya nikah, saya minum kencing istri saya di pagi hari sampai besoknya terus. Sekarang sudah 30 tahun saya minum kencing istri saya. Ini lihat, saya awet muda. Kadzab, dusta. Rambutnya putih semua bilangnya awet muda. Oh, ini racun diminum. Nasallahu afiyah, najis ya. Makanya Nabi menganjurkan sesuatu yang najis nggak dikonsumsi. Tibun Nabawi ngajarin satu-satunya kencing yang diboleh minum kencing onta. Nah, yang lain itu ya nggak ada rekomendasi dari Nabi SAW. Apakah menyebabkan sekresi lendir di tenggorokan? Iya, kalau berlebihan, apalagi dia sudah punya sifat dingin, punya asma, banyak dahaknya, dikasih susu sifatnya dingin, bakal tambah dingin, dahak bakal tambah banyak dan lengket. Jika kita tidur malam dengan menggunakan AC, sebaiknya suhu dinginnya berapa? Terus terang, AC ini nggak baik. Orang-orang Arab, karena mereka tinggal daerah panas, AC sudah menjadi budaya bagi mereka. Kalau kita kadang dingin nggak ngidupin AC, tapi kalau di Arab sering panas, jadi pakai AC terus. Setelah diteliti oleh para dokter, yang kami dapati dari keterangan dokter yang ada di Yaman, dia mengatakan orang yang sering menggunakan AC sering menyebabkan tulang-tulang mereka keropos. Ternyata freon-freon ini masuk sampai tulang belulang kita, bikin cepat keropos. Di tempat kita nggak kita bahas. Kenapa? Karena nggak seperti di Arab. Di Arab sangat sering pemakaiannya sehingga mereka meneliti. Oh, ternyata penyebabnya seperti ini. Dan AC sifatnya panas kering. Hawa yang ditimbulkan AC sifatnya panas kering. Makanya kalau antum habis pakai AC, kulitnya kering. Lain sama dingin alami. Dingin alami sifatnya dingin dan lembab, bagus untuk kulit. Kalau orang punya psoriasis, kulit kering, ya, kena AC tambah bisa parah psoriasisnya. Orang kena stroke dikasih AC tambah lumpuh, parah tambah lumpuhnya. Nah, orang yang tasannuj, bel palsi kena AC tambah parah itu tasannujnya. Nah, kemudian apabila kita malam buang air kecil 3-4 kali, apakah ini normal? Kencing normal dalam kedokteran modern dalam satu hari itu 5-8 kali. Ya, 5-8 kali dari pagi sampai
sampai pagi berikutnya cuma 5 sampai 8 kali. Kalau satu hari bisa kencing 10 sampai 20 kali, ini menunjukkan apa? Ginjalnya lemah. Kalau yang kencing adalah nenek-nenek, sehari malam doang ketika tidur 3 kali, ya wajar, karena ginjalnya nenek-nenek, kakek-kakek sudah lemah. Kalau antum masuk umur 30-40 kali, ya 30-40 tahun kencing semalam 3-5 kali, berarti ginjal antum seperti ginjalnya kakek nenek. Ya. Berarti apa? Ada masalah pada ginjal antum. Makanya ya, konsep sehat itu apa kata orang Cina? Enak makan, enak tidur, enak perasaan. Kalau tidur nggak enak, bangun terus kencing, berarti apa? Ada masalah. Anda nggak sehat. Nah, Anda nggak sehat. Ini masih mending kencing. Yang masalah kalau dikencingi. Ya, karena setan kalau malam jadikan telinga kita itu sebagai toilet, dikencingi sama setan telinga kita, biar kita nggak dengar suara azan. Berarti makanya banyak zikir. Dikencingi setan, memalukan kan? Nah, bangun-bangun sudah iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berangkat ke masjid, lupa nggak wudhu, nggak nyuci tangan 3 kali, langsung aja Allahu Akbar. Semoga Allah merahmati para ulama, guru dan ustadz. Para ulama sana di Haromen, ya, ustadz, syekh pun nggak mau dijuluki ulama. Kenapa? Malu. Ulama itu siapa? Mereka yang sudah sepuh, 75 tahun ke atas. Mereka ahli fatwa, hafal Al-Quran, hafal hadis. Ya, adapun guru dan ustadz, jangan panggil kami seorang ulama, ya, nggak pantas. Syekh kami saja dibilang ulama, nggak mau disebut ulama, ya. Wah, ulama seperti mereka, Syekh Abdul Razak, ya, Syekh Abdul Muhsin, mereka lah orang-orang disebut para ulama. Semoga dijaga semua para dai-dai di negeri kita dari apa? Dari semua kejelekan, dari semua fitnah. Pertanyaannya, teman saya bangun tidur di pagi hari sering flu, biasanya sering hidupin AC. Bangun tidur sering flu, biasanya sering hidupin AC. Kalau yang kedua, biasanya sering makan malam di atas jam 9 malam. Apalagi makanannya yang lembab, yang panas berlebihan, ketemu panas, akhirnya timbul uap. Ya, uap yang tadi dari usus dibawa sama darah, numpuk di hidung. Bagaimana menghilangkannya? Dihilangkan dengan apa? Pola makan dibenerin, ya, pola makan dibenerin, dan jangan hidupin AC terlalu lama. Terakhir, saya punya adik laki-laki, Afan, kalau lagi buang air besar sering mengeluarkan darah. Lihat, kalau darahnya warnanya gelap, darah itu berasal dari lambung dan usus. Tapi kalau darahnya warnanya segar, biasanya berasal dari, permisi akramakumullah, dari lubang dubur, ambeien atau wasir. Terkadang darahnya banyak seperti orang yang menyembelih ayam, berarti dia wasir. Ambeien ada 2. Dalam istilah bahasa Arab ada 2, basur dan nasur. Kalau basur itu ambeien yang benjol keluar. Kalau nasur dia nggak benjol, tapi yang jadi ambeiennya di dalam dubur, dekat dengan rektum, darahnya pecah di dalam, nggak di luar. Dan nasur lebih parah daripada basur. Nah, apa obatnya dan bagaimana cara mengatasinya? Pertama, apa? Bisa jadi ini sebabnya sebagaimana varises. Varises pembuluh darah, tapi dia apa? Di dubur. Terjadi karena apa? Stagnasi peredaran darah. Seperti apa? Jarang aktivitas, sering duduk, atau BAB berlebihan terus duduk, atau berdiri terlalu lama juga bisa, ya, atau mengangkat benda berat. Atau bisa jadi karena apa? Dia konsumsi makanan-makanan yang menyebabkan darah kental dan terjadi sumbatan pas di duburnya. Berarti konsepnya bagaimana? Bebaskan peredaran darah di dubur. Dengan apa? Anda trekking, jalan-jalan. Kemudian apa berikutnya? Latihan untuk
meregangkan tulang ekor di bagian belakang, menguatkan otot pinggul ya, kiri kanan. Kemudian juga kalau dari sisi herbalnya, konsumsi daun lidah buaya. Lidah buaya bukanlah lidah mertua ya. Lidah buaya disayat, ambil isinya, satu dimasak dengan air 1,5 gelas sampai jadi 1 gelas. Konsumsi pagi sore. Minum airnya plus lidah buayanya. Airnya sama lidah buayanya. Nah, buayanya jangan ya, lidahnya doang. Insya Allah itu kajian kita pada kali ini. Masih ada jadwal berikutnya, harap dimaklumi. Jika ada salahnya harap dimaklumi, jika ada benarnya dari Allah semata ya. Selebihnya kita lanjutkan di kajian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.